Indonesia Rp363 per US dollar. Sekarang 14.000, mengalami depresiasi 3.757%. Kita di DPR ini kalau bicara sama BI, nanya mengenakan operasi moneter mereka akan ngomong, it is not your field. Ini adalah episode pertama yang saya terbitkan. Mulai dari episode ini, saya akan mengenalkan Anda pada panggung sandiwara dunia. Bagaimana masyarakat telah berhasil dimanipulasi oleh sekelompok kecil orang melalui adik-adik terhormat seperti PBB, IMF, World Bank, dan lain-lain. Hal yang akan saya sampaikan merujuk fakta dari paham politik atas dasar konspirasi elit dunia. Maraknya krisis dan peperangan di berbagai belahan dunia sebenarnya merupakan agenda dari berbagai settingan politik yang sengaja diciptakan oleh para elit untuk menguasai aspek kehidupan semua orang. Dunia yang benar-benar kita kenal ternyata tidak seperti yang kita kira. Episode pertama membahas detail tentang sistem perbankan dan inflasi, bagaimana cara sekelompok kecil orang dapat mendominasi sistem keuangan di seluruh dunia, dan apa relevansinya dengan bangkitnya kesadaran Anda. Dalam situs usedebtclock.org tercantum hutang-hutang setiap negara yang berubah setiap detik sesuai tingkat suku bunga. Tercantum pula GDP atau pendapatan kotor domestik per penduduk. Sekali lagi, coba Anda pikirkan, semua negara-negara seperti ini utang pada siapa? Adakah orang yang lebih kaya dari negara-negara ini sehingga mampu beri hutang pada setiap negara maju? Sebelum mulai topik pembahasan, Anda harus paham dulu bahwa sistem mata uang rupiah berpatokan pada US Federal Reserve, bank sentral ketiga di Amerika. Dalam dunia keuangan atau disebut Global Financial System, ada 4 jenis mata uang dalam peredaran yang dikenal dengan istilah M0, M1, M2, dan M3. M0 adalah uang kertas dan koin yang dicetak oleh bank sentral. M1 adalah M0 ditambah cek dan giro. M2 adalah M1 ditambah simpanan, tabungan berjangka, dan lain-lain. M3 sudah merupakan M2, deposito jangka panjang, pasar uang, dan lain-lain. Dari 4 definisi tersebut, mata uang yang berbentuk fisik, ya M0. M1 pun sudah tercampur dengan digit-digit komputer, tak ada fisiknya, sudah merupakan hasil pengadaan dari simpan pinjam. Apalagi M2 dan M3 sudah merupakan duit maya, hasil pengadaan dari M0. Itulah sistem perbankan yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, seolah-olah itu adalah sistem yang paling benar. Jika Anda tak ikut sistem yang diajarkan, Anda tak bakal lulus sekolah. Mari kita cermati bagaimana cara bank menggandakan uang Anda dengan nyetak mata uang baru tanpa fisik. Selama ini, Anda hidup dengan persepsi bahwa bank adalah institusi kaya, dan rakyat lebih butuh bank untuk menolong perekonomian. Jika Anda beruntung, bank akan berbaik hati beri Anda utang. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Bukan bank yang kasih Anda kredit, tapi Andalah yang kasih kredit ke bank. Ketika Anda menaruh uang di bank, mereka bilang itu adalah tabungan. Padahal sebenarnya Anda beri utang pada bank. Bank gak bisa apa-apa tanpa duit rakyat. People power. Karena Anda tidak sepenuhnya paham bagaimana cara bank bekerja, Anda hidup dengan persepsi bahwa rakyat lebih butuh bank ketimbang bank butuh rakyat. Selama persepsi Anda seperti itu, bank akan terus menghisap uang Anda, menggandakan uang Anda untuk kepentingan mereka tanpa Anda sadari. Ambil contoh, Anda punya uang 10.000 US dollar atau sekitar 135 juta rupiah yang berbentuk mata uang fisik. Kemudian Anda menyimpan uang itu di bank. Bank bilang itu adalah simpanan agar Anda merasa aman. Anda bisa tarik uang itu kapanpun yang Anda mau. Bank itu aman dan mereka akan kasih Anda bunga. Maka, jika Anda tidak menarik simpanan itu dalam setahun, dengan bunga 1%, Anda akan mendapatkan tambahan 100 dolar berdasarkan uang 10.000 US dollar Anda tadi. Namun, tahukah Anda, berdasarkan regulasi, bank wajib menyimpan sebagian kecil simpanan Anda dan berhak untuk meminjamkan porsi besar mata uang Anda pada orang lain. Hal ini dinamakan fractional reserve banking. Proporsinya berbeda di setiap negara.
Saya ambil contoh 10% seperti yang berlaku di Amerika. Artinya, bank berhak minjamkan 90% tabungan dari simpanan Anda. Maka, dari $10.000 Anda tadi, bank berhak minjamkan yang $9.000 kepada orang lain. Namun $10.000 Anda tadi tetap merupakan simpanan yang bisa Anda tarik kapanpun yang Anda mau. Tapi mereka meminjamkan yang $9.000 kepada orang lain. Disinilah kecurangan dimulai. Artinya, ada $19.000 mata uang dalam peredaran. Mereka bahkan tak perlu nyetak mata uang baru untuk tambahan yang $9.000. Hanya digit-digit komputer bank dan dalam bentuk buku cek. Itulah sistem yang diterapkan oleh para elit keuangan dunia yang membuat mereka terus bertambah kaya dan rakyat miskin semakin sengsara. Artinya, dengan contoh fractional reserve 10%, mata uang yang beredar menjadi 10 kali lebih banyak dari yang seharusnya. Mari kita buktikan dengan data-data yang kredibel. Anda semua percaya bahwa US dollar merupakan mata uang yang paling stabil. Coba kita lihat faktanya. Menurut Dewan Gubernur Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, jumlah M0 adalah $1,6 triliun. M1 US dollar jumlahnya 3,7. M2 jumlahnya $14 triliun, dan M3 datanya disembunyikan oleh Federal Reserve. Bank Sentral Amerika itu sudah tak mau lagi mempublikasikan data M3 sejak tahun 2006. Luar biasa, bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri, tapi tak mau mempublikasikan data M3. Ini adalah skandal. Yang lebih mengherankan, banyak orang percaya pada Federal Reserve, sama seperti mereka percaya pada PBB ataupun NASA. Dipikirnya, itu adalah institusi adiguna yang paling top, paling terpercaya, paling canggih, the Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Padahal isinya adalah sama-sama fraud, penipuan kepada rakyat sedunia oleh segelintir elit pemilik Federal Reserve, IMF, World Bank, PBB, dan juga NASA. Apa akibatnya jika bank terus-terusan mencetak uang yang banyak tanpa di-backup dengan emas atau benda berharga lainnya? Mungkin ada sebagian mereka yang beranggapan, kan bagus jika nyetak duit yang banyak, ekonomi jadi tumbuh, kita pun bisa memiliki kesempatan untuk punya banyak uang. Well, dalam jangka pendek memang bagus, misalnya untuk pemulihan dari krisis. Tapi jika terus-terusan mencetak uang yang banyak dalam jangka panjang, hancurlah kehidupan rakyat. Harga barang pada naik. Anda bisa kerja banting tulang cari duit, tapi tetap saja, duit Anda tak akan pernah cukup untuk beli setiap kebutuhan dan tagihan-tagihan bulanan, karena harga barang naik terus. Prinsip dasarnya sangat sederhana, supply and demand, hukum permintaan dan penawaran. Anggaplah dalam sebuah keluarga hanya ada uang Rp50.000 yang akan digunakan untuk beli 5 piring nasi. Money supply Rp50.000, money demand asumsikan hanya untuk beli 5 piring nasi itu. Jadi sepiring nasi harganya Rp10.000. Dari situ sampailah equilibrium antara supply and demand. Kemudian kita tambah money supply-nya 10 kali lipat menjadi Rp500.000, dan demand-nya tetap 5 piring nasi itu. Maka satu piring nasi harganya naik jadi Rp100.000. Jika Anda kerja dan gaji Anda naik 10% tiap tahun, nggak akan cukup untuk beli setiap kebutuhan dan tagihan-tagihan yang harganya naik terus. Ini adalah prinsip dasarnya. Yang jadi masalah besar adalah kenaikan harga barang jauh lebih cepat dari tingkat kenaikan pendapatan Anda. Hingga seberapapun sulitnya Anda kerja banting tulang cari duit, tetap saja tak akan bisa mengejar tingkat kenaikan harga barang. Artinya apa? Uang makin lama makin tak ada harganya. Hidup kita makin sulit karena harga barang sudah sedemikian tingginya. Sekali lagi, jangan salahkan pemerintah. Karena sistem likuiditas moneter kita dipegang oleh bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri, US Federal Reserve. Begitulah prinsip dasar dari inflasi, alias turunnya nilai mata uang. Coba perhatikan, all seeing eyes. Logo dajjal bermata satu di uang dolar bukan merupakan budaya bangsa Amerika, tapi budaya sekte iblis, Illuminati. Annuit Sueptis Novus Ordo Seclorum alias New World Order. Jika Anda pelajari anagram, rangkaian huruf kata yang diacak sehingga menjadi suatu kalimat,
Anda akan temukan tulisan Mason. Coba perhatikan, sejak berdirinya PBB 1945, justru lebih banyak perang yang terjadi. Perang Israel-Palestina, Perang Teluk, Perang Vietnam, Perang Kongo, dan lain-lain. Perang merupakan tragedi kemanusiaan yang tak seharusnya terjadi. Tapi, untuk orang-orang yang berhati iblis, perang adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Lewat perang, berbagai manfaat bisa digeruk sekaligus. Perang adalah bisnis multiguna. Lewat perang, segelintir orang bisa merampas tanah dan sumber daya alam milik bangsa lain, bisa mengatur pemerintahan yang kalah perang, termasuk hak untuk mengedarkan uang lewat bank sentral. Perang adalah kesempatan bagi industri militer untuk mengeruk anggaran negara lewat utang, guna membeli berbagai senjata pemusnah manusia, mulai dari pistol, senapan, tank, kapal perang, bom atom, dan bom nuklir. Coba perhatikan, semenjak ada IMF, justru semakin banyak krisis yang terjadi. Panic 1907, The Great Depression 1929, krisis ekonomi Asia 1998, dan krisis ekonomi global tahun 2008. Krisis diciptakan dengan cara menarik uang dalam peredaran. Semua orang tahu, krisis moneter Asia 1998 terjadi akibat ulah spekulan. Mereka tak peduli mata uang Asia hancur, pabrik-pabrik tutup, PHK, dan pengangguran. Ketika terjadi lagi krisis 10 tahun kemudian, 2008, orang sedunia kaget lagi. Padahal jurusnya itu juga. Ekonomi dibiarkan terus menggelembung, kemudian dibuatkan pemicu, hingga semuanya runtuh. Mau sampai kapan kita ini jadi pelupa yang naif? Kelakuan elit global ini sama seperti preman pinggir jalan. Jurusnya problem, reaction, solution. Mereka bikin problem, tebar paku di jalanan. Begitu ada ban yang kempes, mereka bereaksi, pura-pura tawarkan solusi, jasa tambal ban. Setelah negosiasi, kemudian ketok harga tinggi. Begitulah agendanya dari awal. Realitas NASA dan Space Program. Sebenarnya apa yang membuat orang berpikir bahwa NASA adalah badan eksplorasi yang bekerja untuk kepentingan dunia? Siapakah NASA? Realitas Space Program akan menjawab pertanyaan Anda. Bahwasanya tujuan pembentukan NASA 1958 itu adalah berkaitan dengan Perang Dingin, di mana Soviet berhasil mengorbitkan Sputnik tahun 1957. Majalah Time menjelaskannya lebih gamblang lagi. Judulnya, Alasan yang Menyedihkan Tapi Familiar. Tujuannya sangat membumi, yaitu office politik, bukan untuk kepentingan umat manusia lain sedunia. Budget NASA 2016 adalah 19,1 triliun dolar, atau sekitar 256 triliun per tahun. Hasilnya adalah propaganda dan rekayasa CGI, dan yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia dalam bentuk ilmu sains dan geologis. Motivasinya ada 256 triliun motivasi di situ. Mereka tak peduli dengan Anda, tak peduli dengan kita. Ini adalah politik, cara memperoleh tujuan. Bisnis adalah bisnis, di mana ada peluang, pasti ada kepentingan. Bukan hanya untuk pegawai-pegawainya saja, tapi juga kontraktor-kontraktor besarnya. Kembali ke majalah Time tadi, berdirinya NASA adalah untuk office politik. Pertanyaannya, untuk politik dan kepentingan siapa? Jika ditelusuri lebih lanjut, perusahaan-perusahaan aerospace itu dimiliki oleh dia lagi, kelompok 1% penduduk yang lebih kaya dari 99% penduduk lainnya. Mereka semua adalah dua sisi dari koin yang sama, sekte iblis, Illuminati, the global elite. Jika melalui pemaparan ini, Anda masih merasa bahwa PBB, IMF, World Bank, WHO, UNESCO, NASA, dan sejenisnya adalah lembaga diguna yang suci dari yang suci, maka pemaparan ini bukan untuk Anda. Silakan pegang apa yang Anda percaya. Jika melalui pemaparan ini, Anda masih merasa mungkin